Kalian pernah lihat burung ini? Ini bukan sekadar burung biasa. Roadrunner adalah burung gurun Amerika dengan nama ilmiah Geococcix californianus. Burung ini jarang terbang karena lebih mengandalkan lari untuk bertahan hidup. Kecepatannya bisa mencapai 32 km per jam, menjadikannya salah satu burung pelari tercepat. Yang bikin kaget, Roadrunner memangsa ular, kadal, serangga besar, bahkan kalajengking. Hidup di lingkungan panas dan kering, tubuhnya mampu mengatur suhu dengan sangat efisien. Saat pagi, Roadrunner sering berjemur, sambil membuka sayap untuk menghangatkan tubuhnya. Burung Roadrunner sebenarnya adalah mangsa alami coyote, sejenis anjing liar mirip rubah atau serigala. Namun karena kecepatannya, Roadrunner sering terlihat seperti mempermainkan predatornya di alam liar. Inilah yang kemudian menginspirasi kisah Roadrunner dan coyote dalam kartun Looney Tunes, yang selalu berhasil membuat kita tertawa. Burung ini dikenal sebagai Capinis Eropa, salah satu burung paling berwarna di benua Eropa. Orang sering menyebutnya European Bee Eater karena ia adalah spesialis pemakan lebah dan tawon. Mereka tidak bersarang di pohon, melainkan menggali lubang panjang di tebing tanah berpasir dan hidup berkoloni bersama puluhan pasangan lainnya. Burung Capinis Eropa adalah burung spesialis pemakan lebah dan tawon. Sebelum dimakan, serangga itu dipukulkan ke dahan untuk menghilangkan sengat dan racunnya. Capinis Eropa juga pemburu udara yang sangat presisi, menangkap mangsa langsung saat terbang. Setiap tahun, saat masuk musim dingin, burung Capinis Eropa akan migrasi dari Eropa ke Afrika, menempuh ribuan kilometer untuk tinggal ke tempat yang lebih hangat. Setelah musim semi datang, mereka akan kembali lagi ke daratan Eropa untuk berkembang biak, kecil tapi punya tubuh yang luar biasa. Kenalan dengan burung paling aneh dan misterius di dunia, burung potu. Burung ini hidup di Amerika Tengah dan Selatan. Dikenal karena punya mata besar yang terlihat seperti karakter film. Yang menarik burung potu adalah ahli penyamaran di golongan spesiesnya. Saat siang hari, tubuhnya menyatu dengan kayu, yang terlihat seperti pohon patah. Kadang orang tidak akan menyadari bahwa itu adalah burung. Burung potu juga punya suara yang unik. Bukan kicauan merdu nan indah, tapi suara melolong seperti makhluk misterius di tengah malam. Dengan mulut yang lebar, mata yang terlihat menyeramkan, dan bentuk tubuh yang aneh, membuat burung ini sering dikaitkan dengan hal mistis di berbagai negara. Walaupun begitu, burung potu sebenarnya burung yang pemalu. Ia lebih senang hidup menyendiri dan berburu di gelap malam. Burung potu bukan predator seperti burung elang ataupun burung hantu. Burung potu adalah burung pemalu yang hanya memangsa ulat dan serangga kecil. Kalau kalian lihat burung ini di malam hari, kalian akan lari atau malah foto. Dan jangan lupa subscribe untuk fakta unik lainnya. Burung unta atau Strutio Camellus adalah burung terbesar dan terberat di dunia. Tingginya bisa mencapai 2,7 meter dengan berat lebih dari 150 kg. Meski termasuk burung unta tidak bisa terbang. Tapi jangan remehkan kemampuannya. Burung ini mampu berlari hingga 70 km per jam, menjadikannya salah satu pelari tercepat di darat. Kakinya panjang dan sangat kuat. Bahkan, satu tendangan saja bisa menjadi senjata mematikan bagi predator. Telurnya pun luar biasa. Satu butir telur burung unta setara dengan 20 hingga 25 telur ayam. Habitat aslinya berada di padang savana Afrika, tempat ia hidup berkelompok dan selalu waspada. Yang paling unik, burung unta punya mata terbesar di antara hewan darat. Bahkan lebih besar dari otaknya sendiri. Penglihatannya sangat tajam, membuatnya bisa mendeteksi bahaya dari jarak jauh. Jauh sebelum musuh mendekat. Apakah kalian pernah melihat burung unta secara langsung? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan fakta unik lainnya. Bangau ini bukan bangau biasa. Namanya bangau agami. Sekilas terlihat anggun, tapi sebenarnya misterius. Bulunya berwarna hijau kebiruan metalik, dengan dada merah keunguan yang berkilau saat terkena cahaya. Keunikannya ada di leher super panjang dan ramping, yang bisa dilipat saat terbang, lalu memanjang ekstrem saat berburu mangsa. Bangau agami juga dikenal sangat sabar. Ia bisa berdiri diam lama di air dangkal, lalu menyambar ikan dengan kecepatan kilat. Yang lebih unik, saat berkembang biak, ribuan bangau agami bisa bersarang bersama dalam satu koloni besar. Tapi lokasinya tersembunyi jauh di hutan rawa. Next,
Bahas hewan apa lagi? Tulis di kolom komentar. Satu pasang mata mengintai dari kejauhan. Tatapannya tenang, tapi tajam. Inilah burung hantu. Burung ini adalah pemburu malam sejati. Matanya mampu menangkap gerakan sekecil apapun. Bahkan, pendengarannya bisa menentukan posisi mangsanya di mana. Burung hantu, hewan yang monogami atau hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Leher burung hantu mempunyai 14 ruas tulang, hampir 2 kali lipat manusia yang hanya 7. Sebab ini pula burung hantu bisa memutarkan kepalanya 270 derajat dengan fleksibilitas sempurna. Sayapnya dilapisi bulu khusus yang meredam suara angin, membuat terbangnya nyaris tak terdengar. Saat mangsa lengah, serangan terjadi dalam hitungan detik. Tikus, serangga, hingga reptil kecil tak punya banyak kesempatan kabur. Inilah penguasa dari gelapnya malam, burung hantu. Kamu yakin ayah paling hebat itu manusia? Ada ayah yang rela puasa hampir 3 bulan cuma buat jaga telur. Itu bukan cerita drama, itu penguin jantan. Di tengah dingin ekstrim, dia menjaga telur di atas kakinya tanpa makan sedikit pun, demi memastikan calon anaknya tetap hidup. Dan jangan remehkan penguin. Saat masuk ke laut, hewan yang terlihat canggung ini berubah jadi perenang super cepat, melaju hingga 36 km per jam. Sayapnya bukan untuk terbang, tapi jadi mesin renang yang membuatnya lincah mengejar mangsa. Fakta yang lebih mencengangkan dari penguin bahwa mereka bisa minum air laut. Tubuhnya mampu beradaptasi dengan air garam, bahkan sistem metabolisme tubuh. Penguin bisa menghasilkan kelenjar khusus di dekat mata untuk menyaring garam. Lalu kelebihan garam itu dikeluarkan lewat air mata. Ketika si betina meninggalkan telurnya, si jantanlah yang bertugas menjaga telur mereka dari cuaca ekstrim dan pemangsa tanpa makanan sedikit pun. Setelah sekitar 65-75 hari, si betina kembali dengan membawa makanan. Telur yang dijaga si jantan akan menetas jadi anak penguin. Lalu, si betina akan mengambil alih tugas merawat anaknya sambil memberi makan dari hasil buruan. Bagi penguin, menjaga keturunan bukan tugas satu pihak. Si jantan bertahan di dingin cuaca ekstrim, puasa berbulan-bulan demi sang anak. Lalu ketika tenaga hampir habis, si betina kembali membawa makanan. Mereka bergantian, saling percaya, demi satu tujuan, memastikan anaknya hidup.